Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Latifatur Rahman selaku Kaprodi Ekonomi Syariah dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Natalia Clara Van Manik dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dengan nomor NIM 25842010006 di Universitas Darul Ma'arif. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi pasar persaingan tidak sempurna dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baik, kita lanjut dan kita bahas sama-sama. Oke, baik. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu kondisi pasar di mana terdapat beberapa karakteristik yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat persaingan pasar sempurna. Mari kita bahas beberapa contoh karakteristik pasar tidak sempurna. Mari kita bahas beberapa contoh karakteristik pasar persaingan tidak sempurna beserta contoh-contohnya. Yang pertama yaitu monopoli, hanya ada satu penjual di pasar, sehingga penjual memiliki kontrol penuh atas harga dan kualitas. Semisalnya seperti dalam pasar persaingan tidak sempurna dapat dilihat dalam struktur pasar yang memiliki area khusus seperti penjual tertentu, semisalnya penjual ikan menjual produk ikan yang segar, terus penjual bumbu masakan, penjual bumbu sayuran menjual bumbu ataupun sayuran di areanya masing-masing. Namun ada salah satu penjual yang tidak biasa, yaitu penjual bumbu masakan ataupun bumbu sayuran. Ia memasuki area lain. Ia memutuskan untuk berjualan di area penjual ikan. Penjual ini menawarkan bumbu masakan ikan sehingga menarik perhatian pelanggan untuk membeli sekaligus bumbu masakan ini. Monopoli penjual bumbu masakan ini menjadi salah satu penjual di kalangan area pedagang ikan. Pembeli ikan ini pun ingin memasak ikan, namun kebetulan melihat penjual bumbu masakan yang kayak sekalian aja saya beli bumbu masakannya langsung di tempat penjual ikan yang strategis. Dan penjual bumbu masakan ini bisa menentukan harga dan pasokan yang tinggi karena tidak ada persaingan di antara pedagang lain. Baik, untuk contoh ini penjual bumbu masakan memiliki kekuatan pasar yang besar di area penjual ikan, sehingga kemungkinan mereka untuk menentukan harga dan mengatur pasokan bumbu masakan ini dapat menyebabkan harga masakan yang tidak kompetitif dan mengurangi kesejahteraan konsumen. Oke, itu untuk monopolinya. Dan untuk oligopoli, hanya ada beberapa penjual di pasar, sehingga mereka memiliki pengaruh besar atas harga dan kualitas produk. Oke, dalam contoh oligopoli dapat dilihat dalam pasar tradisional, di mana ada beberapa penjual bakso yang berjualan di area pasar meskipun tidak sesuai dengan tempatnya sebagai makanan siap saji yang seharusnya berada di tempat kuliner. Berikut saya akan membahas contoh-contohnya. Oke, seperti di area dalam pasar di mana biasanya penjual menjual perabotan, bahan-bahan baku, dan sandang. Di situ ada beberapa penjual bakso yang memasuki area pasar untuk menarik perhatian pembelanja lainnya untuk menikmati bakso di tempat. Dan penjual bakso ini hanya ada di dalam pasar. Di bagian pasar ini cuma ada beberapa saja, sehingga mereka memiliki kekuatan pasar untuk menentukan harga dan kualitasnya. Contohnya seperti penjual bakso. Ada 3 penjual bakso ini berjualan di area pasar. Ketiga penjual ini memiliki reputasi yang baik dan menarik perhatian para pembelanja yang lain ingin menikmati bakso yang lezat di area dalam pasar. Meskipun ada beberapa pembelanja yang lain membeli bahan makanan ataupun barang lainnya, namun kehadiran penjual bakso ini menarik perhatian untuk memakan dan menikmatinya di tempat. Oke, untuk ciri-ciri oligopolinya, hanya ada beberapa penjual bakso yang berjualan di area dalam pasar. Penjual bakso memiliki kekuatan pasar untuk menentukan harga dan kualitas bakso. Adanya royalitas pelanggan yang kuat terhadap penjual bakso.
Penjual bakso ini cenderung memiliki hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku lainnya. Dalam contoh ini, ketiga penjual bakso ini sangat mantap dan memiliki kekuatan yang sangat signifikan untuk menentukan harga dan kualitas bakso ini di area dalam pasar. Hal ini dapat menyebabkan harga bakso yang relatif stabil dan kualitasnya yang konsisten. Oke, itu untuk oligopolinya. Untuk monopsoninya, yaitu hanya ada suatu pembeli di pasar sehingga pembeli ini memiliki kontrol penuh atas harga dan kualitas produk. Oke, seperti dilihat dalam pasar tradisional di mana ada satu pembeli besar yang mendominasikan pembeli baju di kalangan pedagang baju. Oke, untuk di pasar tradisional, karena di kalangan pedagang baju di mana banyak penjual baju yang saingan berjualan. Namun ada satu pembeli besar yang mendominasikan pembeli baju di area ini, sehingga memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Pembeli besar ini dapat menawar baju dengan sangat rendah karena penjual baju lainnya tidak memiliki kekuatan untuk menolak tawaran tersebut karena baiknya. Oke, untuk contoh ini, pembeli besar memiliki kekuatan monopsoni yang sangat besar dan signifikan untuk menentukan harga baju di area kalangan pedagang baju lainnya. Hal ini dapat menyebabkan harga baju yang rendah dan merugikan penjual baju lainnya. Penjual baju lainnya mungkin terpaksa menerima tawaran harga yang rendah pembeli besar karena tidak memiliki kekuatan untuk menolak ataupun menentukan harganya sendiri. Baik. Nah, berikutnya untuk diferensiasi produk-produk yang dijual oleh perusahaan di pasar tidak identik sehingga konsumen memiliki referensi yang berbeda terhadap produk tersebut. Nah, seperti perusahaan minuman kopi dalam negeri ataupun di luar negeri yang menjual produk kemasan botol. Meskipun keduanya termasuk minuman kopi, tetapi mereka melakukan diferensiasi melalui aspek seperti rasa dan komposisi. Salah satu perusahaan fokus pada kopi yang kuat dan tambahan susu murni, sedangkan yang lain menawarkan variasi yang lain ataupun rasa buah atau dengan gula yang rendah, ataupun menambahkan fitur tambahan. Beberapa produk dilengkapi kemasan yang dapat digunakan kembali. Akibatnya, konsumen memiliki pilihan yang sesuai dengan selera rasa, nilai yang mereka anut, dan kebutuhan khusus mereka. Yang terakhir yaitu biaya masuk yang tinggi. Biaya untuk memasuki pasar yang sangat tinggi sehingga perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar tersebut. Nah, seperti industri pembangkit listrik tenaga nuklir, biaya memasuki pasar itu sangat besar karena beberapa faktor utamanya, yaitu investasi modal awal, perlu membangun dan membangkit nuklir yang memenuhi standar keselamatan ketat, dan membeli reaktor nuklir, pelaratan, pengelolaan radiasi. Total biayanya bisa mencapai triliunan rupiah. Karena modal yang sangat besar, hanya perusahaan besar yang bisa memasuki area tersebut, sehingga perusahaan baru ataupun perusahaan menengah mengecil itu sangat sulit untuk memasuki area tersebut. Baik, itu saja yang hanya saya bisa sampaikan untuk materi pasar persaingan tidak sempurna. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah bicara. Nah, baik, untuk penutupannya saya akan membaca kesimpulannya terlebih dahulu. Tapi mohon maaf jika durasinya tidak cukup, hanya membacakan setengah karena otomatis. Oke, untuk kesimpulannya, pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu kondisi pasar di mana perusahaan atau pembeli memiliki kekuatan pasar yang sangat signifikan untuk mempengaruhi harga dan kualitas produk. Ciri-ciri utama: adanya kekuatan pasar yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli, adanya penghambatan untuk masuk bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar,
Dampak negatifnya, harga yang lebih tinggi dan tidak kompetitif, kualitas